baiknya dan lebih cepat lagi. Bapak Ibu sekalian, walaupun slide-nya kecil ya, Pak Jarwasa nyarinya nggak tahu di mana slide-nya itu kok bisa kecil begitu. Nah, coba dilihat saja itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Deputi 4 tadi ya. Jadi memang per hari ini yang sudah mendapat bantuan dana ya, itu baru tahap 1 dan tahap 2. Jumlahnya 25.061 orang. Ya, masih banyak yang belum. Kemarin Bapak Wakil Presiden berkunjung kebetulan ke daerah Cugenang yang memang belum dapat bantuan. Ya. Dan tadi sudah disampaikan juga, mudah-mudahan dalam minggu ini yang tahap 3 sejumlah 28.181 orang ini segera akan diberikan. Nah, ini perlu diketahui oleh para aparat desa. Dengan nanti tahap 3 sudah diberikan, bukan berarti sudah tutup. Nah, nanti disisir kembali ya, timnya, tim pendataan. Saya monitor tim pendataan ini sudah melibatkan semua unsur. Ada pemerintah daerah, TNI Polri, bahkan juga ada dari unsur perguruan tinggi. Nah, nanti tolong para aparat desa yang mengerti secara pasti kondisi di masing-masing kelompok masyarakat ini harus aktif. Ya. Target saya Februari sudah dikunci, sudah ditutup. Jangan sampai karena kita lupa, lambat gitu ya, begitu nanti ditutup masih ada warga yang seharusnya berhak tidak mendapat, padahal sudah dikunci di Kementerian Keuangan, sudah nggak dapat lagi anggaran, jadi masalah nanti. Jadi saya minta semuanya dicek lagi, disisir lagi. Ini tahap ketiga akan diajukan. Setelah itu paling tidak hanya tinggal 1 tahap. Ya, 4 tahap cukup itu pendataan itu. Sehingga kita langsung mulai melaksanakan pembangunan secara serentak. Walaupun sekarang ya tidak menunggu pendataan selesai. Setelah rapat ini saya mohon pembangunan rumah in situ. In situ artinya apa? Tidak relokasi, tidak pindah tanahnya, tetapi dibangun di tempat rumah semula. Itu harus sudah mulai. Ya, harus sudah mulai. Kalau tidak, mau kapan dimulai? Ini sudah hari ke-45. Ya. Kemudian yang relokasi per hari ini sudah jadi, kemarin itu 95 rumah. Itu cepat sekali itu. Ya. Dan sudah ada BMKG, ini nanti Pak Suko juga akan bercerita bahwa yang direlokasi sudah ditentukan. Ada beberapa wilayah rukun warga, nanti Pak Bupati mungkin akan cerita. Saya mohon itu segera, by address, by name-nya segera. Ya. Dan kalau bisa begitu nanti 100 rumah itu berdiri, sudah ada yang dapat kunci. Gitu, ya. Karena perkiraan awal untuk yang relokasi ini berkisar antara 800 sampai 1.000 rumah yang akan direlokasi, dipindah. Nah, nanti siapa-siapanya itu Pak Bupati dan jajarannya, ya, tanggung jawab dari pemerintah daerah. Ya, sekali lagi ini ketemu kita di sini, yang krusial adalah menentukan siapa-siapa yang harus direlokasi. Kampungnya mana? Ya, petanya sudah ada, itu berdasarkan ahli-ahli. Sudah sepakat antara BMKG, BRIN, Badan Geologi. Dan itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, mungkin
tidak terkena oleh kita, tetapi bisa terkena oleh anak cucu itu. Yakin itu. Ya, karena gempa, bencana ini adalah peristiwa berulang. Ya. Contoh paling gampang kita lihat Gunung Semeru itu. Desember 2021, tanggal 4 Desember 2021 meletus. Korbannya 57 orang meninggal. 2000 rumah hancur. 1 tahun kemudian, kemarin Desember 2022 keluar lagi. Tapi tidak ada korban. Nah, itu ukurannya itu. Kenapa tidak ada korban? Karena yang 2000 sudah dipindah ke tempat lain. Kalau tidak dipindah ke tempat lain, pasti ada korban 2022. Nah, harapannya di Cianjur pun begitu. Ya. Jadi relokasi ini bukan maunya pemerintah, bukan maunya pejabat, tapi itu memang tuntutan alam. Ya, memang dari Yang Maha Kuasa nggak boleh lagi di situ. Kalau di situ pasti kena gempa lagi. Ya, nah, ini kan tidak ada kaitannya dengan takdir gitu ya, tapi ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi mohon ini pun disosialisasikan kepada masyarakat. Nanti siapa-siapanya Pak Bupati yang akan menentukan. Kemudian untuk yang in situ, ya, in situ adalah rumah yang dibangun kembali oleh pemerintah, tidak bergeser tanahnya. Ada 4 cara. Ya, ini dengerin. Tolong nanti sampaikan ke masyarakat. Yang pertama dengan pola reimbursement. Dibangun dulu oleh pemilik. Ya. Dibangun oleh pemilik. Mungkin masyarakat Cianjur yang rumahnya berat itu tidak semuanya susah. Masih punya sanak saudara, masih punya tabungan, ada anaknya yang merantau dan sebagainya. Bisa segera dibangun, ya. Walaupun dibangun oleh yang punya rumah sendiri, tetapi haknya tidak hilang, ya. Jadi kalau rusak berat dapat 60 juta itu tidak hilang. Yang sedang 30 juta, yang ringan 15 juta itu tidak hilang. Walaupun yang dibangun nilainya lebih dari itu. Karena kebetulan orangnya mampu. Boleh, ya. Nah, mekanismenya dicairkan setelah memenuhi kriteria. Jadi nanti ada yang menilai, memantau. Dari pusat dibentuk tim pemantau, dari Kementerian PUPR juga ada pemantau, ya. Dari pemerintah daerah juga ada pemantau. Begitu dinyatakan ini sudah memenuhi syarat, haknya boleh diambil. Dan ingat, walaupun dibangun sendiri, harus rumah tahan gempa. Dan ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Cianjur saja, di seluruh, ya, wilayah Indonesia yang terkena gempa, semuanya pola ini dilakukan. Kalau di tempat lain tidak ada masalah, saya yakin di Cianjur yang masyarakatnya lebih pintar, lebih toleran, lebih ngerti hukum dan sebagainya, ini pasti lebih lancar, ya. Kalau dibandingkan misalnya di daerah-daerah yang susah misalnya, ya, ada misalnya di terpencil di Papua Barat misalnya, itu aja nggak ada masalah. Masa di Cianjur masalah-masalah ini menjadi masalah? Itu satu poinnya. Yang kedua mandiri, ya. Mandiri sama, bisa dikerjakan oleh secara mandiri. Jadi nanti para kepala desa kan melihat, oh ini Pak Ahmad ini bisa dia, karena kebetulan punya usaha, kebetulan punya keluarga yang mampu, punya kemampuan untuk memperbaiki rumahnya sendiri, boleh, ya, dan tetap akan didampingi oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR sudah melepas 600 atau 400 insinyur muda untuk dampingi.
Ya, para insinyur-insinyur muda itu mendampingi bagi masyarakat yang ingin membangun rumahnya sendiri. Dia tidak memerlukan bayaran dari masyarakat, ikhlas datang ke situ, gunakan untuk dampingi. Sehingga pada saat membangun rumah yang dibangun sendiri itu sudah sesuai dengan kriteria rumah tahan gempa. Ya. Pandeglang 2018 gempa, rumahnya banyak hancur. Kemudian 2022 gempa lagi 2021. Nah, rumah-rumah yang dibangun tahan gempa tuh di gempa yang kedua tuh nggak apa-apa, itu ukurannya. Tetapi kalau tidak menggunakan kaidah-kaidah rumah tahan gempa, begitu kena lagi hancur lagi, sia-sia. Ya, ini saya berikan contoh-contoh yang sudah terjadi dan tidak jauh-jauh itu. Ya, di Pandeglang itu kan dekat kita juga. Gitu. Nah, ininya tekniknya itu ya, terminnya 40% bisa diambil segera. Ini saya rasa yang termin yang tahap 1, tahap 2 kan sudah diambil 40%. Nanti tahap 2-nya 30% serta selesai dan dinyatakan itu sudah memenuhi syarat, yang 30% bisa diambil. Ya. Itu yang dibangun secara mandiri. Saya ulangi lagi, untuk apa-apa menjadi persyaratan nanti tim teknis akan menyampaikan ke masyarakat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini itu membantu, karena kita semua yang ada di sini adalah sama, ya, baik dari saya mulai bapak ibu sekalian, tujuannya sama, adalah membantu masyarakat Cianjur. Ya, itu yang kedua caranya. Yang ketiga adalah serah bongkokan, bahasa Cianjurnya itu pasrah, dibangunkan oleh pihak ketiga. Nah, di sini ada para aplikator ini. Aplikator ini sudah pernah membangun rumah-rumah terkena gempa di tempat lain. Ya. Yang paling sekarang sedang berlangsung ada di Sumatera Barat, ada di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Sama. Sekarang mereka juga masih bangun. Ada aplikator di sini juga yang hadir. Bisa juga dengan TNI. TNI sekarang sudah ada Satgas. Satgasnya 2.400 orang yang hadir. Ya, ulangi 3.000 yang rencananya akan datang 3.000 orang yang akan membantu masyarakat. Sekarang yang sudah datang 1.000. Ya. 1.400 yang sudah datang ke Cianjur. Masih kurang 1.600. Nanti 600-nya itu pasukan seni. Pasukan seni itu pasukan tukang itu, kalau di Angkatan Darat itu. Itu dia juga bisa bangun. Nah, masyarakat tinggal meminta dibangunkan oleh pihak ketiga, oleh aplikator atau oleh TNI, atau aplikator bergabung sama TNI. Ya, saya rasa ini belum jalan ini. Ya, ini daerah dekat Jakarta ini. Kenapa nggak jalan? Cepat. Itu kalau Pasaman Barat dari Padang itu 6 jam itu. Ya, jalannya berkelok-kelok. Di sana aja sudah jalan itu. Material dorong dari Padang ke sana susah. Kalau Cianjur kan gampang. Makanya kalau minggu depan nggak mulai itu malu kita. Ya, malu. Udah harus mulai. Kasihan masyarakat di tenda lama-lama itu. Pak Bupati tadi bisik-bisik ke saya, kalau bisa Juli 2023 selesai. Ya, kalau target kita Lebaran itu bagi orang Cianjur, orang Jawa Barat itu hari besar. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi di tempat pengungsian. Semuanya sudah balik ke rumah yang baru. Kalau yang relokasi itu cepat itu. Ya, kita lihat aja, sekarang sudah 95 rumah itu. Masa yang aplikator, yang pihak ketiga oleh Satgas ini nggak jalan-jalan nih. Cepat sosialisasi, cepat tentukan, ya,
Kalau memang tidak punya kemampuan, sudahlah masyarakat pilih yang ketiga aja, dibangunkan oleh pihak ketiga. Dan itu bentuk rumahnya, kalau 60 juta itu tidak punya apa-apa lagi, seperti itu contoh rumah contoh itu. Tapi kalau punya semen, punya plafon, punya keramik, punya tabungan, boleh ditambahin, dapurnya ditambah, boleh, serambinya ditambah, boleh. Yang jelas tetap harus tahan gempa. Itu ya. Daripada bangun sendiri bingung gitu ya. Kecuali yang memang kaya mau bangun rumah gedung itu ya tinggal didampingi insinyur-insinyur itu. Nah ini kalau dibiarkan tanpa kita para desa, Babinsa, Babin Kaptipmas, kepala desa turun, itu masyarakat bingung. Nanti gak jalan-jalan gitu. Dia terpengaruhlah oleh kelompok-kelompok yang ingin mencari keuntungan sendiri. Waspada itu, hati-hati itu, ya. Cari keuntungan dalam kesempitan. Mungkin yang di dalam ruangan ini tidak ada yang berpikir sama sekali lah cari keuntungan di atas penderitaan orang. Tapi di luar pas mungkin ada gitu. Nah, kalau kita nggak waspada, nggak hati-hati, nggak segera bekerja, nah ini jangan sampai kemasukan informasi-informasi yang tidak benar. Ini. Kemudian untuk yang rusak sedang, rusak ringan, ya, itu sudah bisa diperbaiki, mekanismenya sama. 40% itu diambil uang muka, kemudian nanti di tengah-tengah 30%, dan nanti di akhir 30%. Itu udah ketentuan lah, nggak usah dibijaksan nggak usah didebat lagi, protes lagi, diskusi lagi. Kapan mulainya gitu loh. Kalau masih umek, bahasa saya itu umek dengan hal-hal seperti itu. Tadi saya katakan kalau di daerah lain bisa lancar, sukses, ya. Di NTB itu 200.000 rumah yang hancur. Rusak beratnya di atas 50.000 rumah. Beberapa kabupaten, kalau di Cianjur 60.000 rumah kan baru berapa? Seperempatnya. Kalau di sana aja bisa jalan bagus, masa di sini enggak? Cianjur, saya ulangi lagi, lebih spiritual, lebih pintar, lebih bijaksana, lebih nurut, ya, lebih mudah koordinasinya. Saya kira pasti lebih bagus. Itu harapannya. Dan dalam kesempatan ini, ya, saya sebagai kepala BNPB mempunyai tugas pokok penanganan bencana dari mulai pra sampai dengan pasca. Setahun sudah, pengalaman cukup lah. Nah ini bagi yang akan membantu, baik relawan, NGO, swasta, apapun, boleh. Siapa bilang membantu nggak boleh? Silakan. Tetapi hati-hati, jangan sampai bantuan itu salah, justru merugikan masyarakat. Itu. Yang pertama, bantuan itu tidak boleh huntat, hunian tetap, ya. Karena kalau Anda membantu hunian tetap, kalau nilainya lebih bagus daripada yang dibangun pemerintah, masih tutup mata. Pemerintah membantu 60 juta nilainya, ditambah mungkin nanti pemerintah daerah, donatur, itu rumah tuh bisa, kalau jadi nilainya bisa di atas itu. Kalau lihat lagi yang relokasi, itu nilainya minimal 150 juta. Tetapi kalau yang bantu swasta, NGO membuat rumah nilainya di bawah itu, kasihan yang masyarakat penerima, karena dia nggak bisa dapat lagi, karena nggak boleh dapat double. Itu, ya ini makanya saya tegaskan di sini. Jadi kalau bantu silahkan, seluas-luasnya nggak dilarang. Kalau punya anggaran yang banyak, bantu membuat yang lebih bagus daripada yang dibuat pemerintah. Artinya si masyarakat akan dikeluarkan dari
daftar penerima bantuan. Kalau tidak, bantu yang lain. Bangun huntara, boleh, silakan. Hunian sementara. Bantu dapurnya, boleh. Bantu MCK-nya, silakan. Atau bantu material, boleh. Ya, mungkin 60 juta itu sekarang 60 juta plafonnya bisa, keramiknya nggak bisa, atau keramiknya bisa, plafonnya nggak bisa. Ya, yang swasta bantu plafon bisa. Atau kelihatannya kok kecil, bantu dapur belakangnya, boleh. Daripada bantu hunian tetap, kasihan masyarakat. Ini saya tegaskan. Ya, nanti masyarakatnya yang dicoret dari daftar bantuan karena memang undang-undang tidak boleh menerima double. Belum lagi tanahnya mereka kecil. Kalau sudah dibangunkan oleh NGO, di mana lagi dia bangun dari hutan? Gitu. Walaupun yakin rumah itu bagus, tahan gempa dan segala macam. Ya, jadi mohon ini dikoordinasikan lagi, ya nanti. Dan ini rapat ketemu ini juga untuk membicarakan itu antara lain. Ya, jangan sampai nanti timbul permasalahan di lapangan ini. Ya, kita tidak melarang Anda mau bantu mau apa silakan, tapi jangan sampai salah ini. Justru nanti masyarakat yang menanggung. Timbul lagi nanti masalah sosial di lapangan. Kasihan Pak Bupati, kasihan Pak Dandim, Pak Kapolres, nanti di lapangan rame itu menyelesaikan itu aja. Ya, jadi setelah pengumuman resmi ini, ya saya pertanggungjawabkan ini apa yang saya ucapkan. Ya, tolong ini betul-betul dikoordinasikan di lapangan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang dilaksanakan Bapak Ibu sekalian, sekarang ini masa transisi tanggap darurat terhadap rehab rekor. Ini gempa di Cianjur ini besar, kenapa? Karena penduduknya padat. Dan yang hancur rumah-rumah bagus, semua rumah beton ini. Akhirnya 3 bulan ini kita masih membersihkan puing, ya. Memang belum maksimal, tapi sampai saat ini udah hampir 1000 ya. Sampai 1000 rumah yang sudah dibersihkan. Target kita 3 bulan bisa bersih gitu, sehingga sudah bisa membangun. Tetapi jangan nunggu itu selesai. Yang 1000 rumah ini yang sudah bersih, mohon mulai segera dibangun. Dari mulai Senin, Selasa, besok, ya kalau memang Sabtu Minggu ini, besok Jumat, Sabtu Minggu konsolidasi, ya tolong dibagi sektor dan Satgas, Deputi 3, Pak Bupati dan jajarannya dibagi saja. Ini aplikator ini sektornya mana? Aplikator ini sektornya mana? Gitu. TNI sektornya mana? Langsung aja kerja. Pak Camat, Pak Desa langsung. Ya, sehingga fondasi sudah dibuat di situ, sudah jalan. Material saya rasa nggak ada susah lah. Ini kan di kota besar, masukin material, sehingga sudah mulai jalan. Jangan kita jomplang terlalu jauh dengan yang relokasi. Ya, relokasi Mande sudah jalan, Sirna Gali sudah hampir selesai. Ini Pak Bupati masih cari lagi lahan lain supaya bisa 800 sampai 1000 rumah itu yang relokasi. Kita gunakan eskavator, rencana eskavator yang akan masuk 120, dump-trucknya 120. Sekarang sudah datang 50, separuh lagi secara bertahap. Dan saya juga sudah membolehkan apabila di wilayah Cianjur ini adalah berat, baik milik pribadi, milik pengusaha untuk ikut bantu, boleh dibayar itu. Ya, dibayar sesuai dengan harga pasar. Ya, harga pasar. Jadi mudah-mudahan dengan pakai alat berat, tentara masuk 3000 orang ini, TNI bantu masyarakat membersihkan puing-puing, pakai alat berat, pakai tenaga. TNI itu juga akan bantu membangun rumah, dicabut setelah semuanya selesai. Nah itu, jadi perhatian pemerintah saya kira sudah
cukuplah, dan ini akan terus diberikan untuk yang infrastruktur seperti sekolah, masjid, ya, madrasah, pesantren, semuanya diperbaiki. Ya, dibagi. PUPR memperbaiki itu, BNPB untuk rumah-rumah masyarakat. Ya. Kalau NTB itu 4 tahun baru selesai, termasuk cepat karena 200.000 rumah. Ya. Kalau Palu sampai sekarang institunya sudah selesai 99%. Di Palu berapa ribu? 50 ribuan yang rusak berat ya. Nah, mudah-mudahan Cianjur ini nggak sampai tahunan lah. Kalau ini hari 45 ya, tadi Pak Bupati mintanya Juli, maksimal setengah tahun selesai, begitu. Ya, kalau bersatu padu kita semua, saya yakin nggak ada yang nggak bisa. Kendala-kendala, ya, saya minta ini ya. Tadi udah saya sebutkan. Nah, upayanya tertera di slide, ya. Saya minta yang pertama puing-puing ya, ini dibantu masyarakatnya. Masyarakat coba didorong Pak Kepala Desa, Pak Babinsa, Pak Babin Kaptipmas, yang rusak sedang, rusak ringan itu sudahlah dikembalikan ke daerah masing-masing, jangan lagi di komunal itu. Yang rusak berat juga secara berangsur kembali ke rumahnya masing-masing, membantu pembangunan biar lebih cepat. Ya, walaupun aplikator TNI yang bangun kan bisa bantu sambil ngawasi. Siapa tahu misalnya kamarnya dari TNI sebelah kiri, tapi yang punya rumah inginnya sebelah kanan, ya nggak apa-apa di sebelah kanan. Mungkin toiletnya ngadepnya, kadang-kadang yang kearifan lokal itu perlu itu. Jangan sampai sudah jadi tidak sesuai keinginan harus dibongkar. Nah itu, jadi gunanya yang punya rumah ikut juga mengawasi pembangunan rumahnya. Ya. Kemudian tim teknis segera dibentuk, ya. Walaupun dari PUPR sudah ada, dari BNPB juga mendampingi, mohon dari pemerintah daerah juga segera, khususnya yang membangun mandiri, ya, membangun mandiri. Jangan sampai mereka sudah ingin bangun belum mulai karena belum ada yang dampingi. Nah ini tolong dicek betul, ya, dari hari ke hari Pak Deputi 3, ya, nanti koordinasi terus dengan PUPR. Para insinyur-insinyur muda itu segera dilepas kepada yang ingin membangun mandiri. Kemudian aplikator juga segera diminta, yang sekarang sudah lulus baru 2 itu. Ya udah, yang 2 segera kerja. Ya, jangan yang sudah lolos 2 itu nggak kerja-kerja, malah nanti dicoret saja itu rekomendasinya. Nah, yang lain segera diurus. Saya tidak batasi berapapun, yang penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin banyak aplikator semakin baik, supaya lebih cepat ini. Ya, 18.000 rumah, 18.000 rumah rusak berarti cepat bisa selesai dikerjakan. Saya rasa itu, ya, yang ingin saya katakan. Inti-intinya itu, ini semuanya supaya penanganan bencana gempa Cianjur ini semakin hari majunya sebagai prosesnya. Ya, kalau bantuan kepada masyarakat, dana termasuk cepat. Ya, mudah-mudahan minggu ini sudah yang ketiga ini. Kemarin yang Cugenang, yang nanya-nanya itu kok belum. Nah ini insya Allah dapat. Ya. Minggu ketiga ini sudah saya ajukan. Nanti yang tahap keempat disisir lagi, ya, disisir lagi. Nah segera saya minta para aparat pemerintah di bawah, ya, sekali lagi saya bolak-balik ini, kepala desa, RT, RW, Babinsa, Babin Kaptipmas segera punya data, satu-satu itu didatangi. Bapak maunya dibangun gimana?
saya terserah, pasrah, langsung bangun aplikator di situ. Ya, jangan lagi nanti berubah pendapat lagi, ada lagi yang ngisi-ngisi ngomong lagi segala macam. Ya, yang kedua yang akan bantu ya dari swasta, dari NGO dan segala macam, koordinasi ke pemerintah. Jangan sendiri-sendiri. Ya, nanti niatnya bantu, ingin mendapat pahala yang maha kuasa itu jadi nggak sempurna. Kalau tidak berkoordinasi, salah sasaran. Niatnya ingin membantu masyarakat supaya lebih, hanya masyarakatnya justru mendapat kesusahan. Hati-hati. Ya. Itu makanya saya sendiri langsung datang ke sini supaya masyarakat kita semua lebih jelas, dan tentu saja kita juga tetap membuka saran masukan dari Bapak Ibu sekalian, tentunya supaya langkah penanganan kita semua ini bisa lebih baik dan lebih sempurna lagi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya meledak-ledak ini, karena semangat kalau lihat masyarakat Cianjur memang semangat gitu. Padahal tadi udah mulai ngantuk-ngantuk juga. Ya, apalagi kalau menangani bencana ini kan modal kita yang utama ya, memang kita harus mau bekerja dan semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya acara diskusi untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan akan dipimpin langsung oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. Yang kami hormati Bapak Jarwansyah, kami silakan. Mohon izin untuk sebelum diskusi terlebih dahulu kami mohon perkenan dari BMKG Bapak Dr. Suko Prayitno Adi MSI untuk menyampaikan paparannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Cianjur, Bapak Kepala BNPB, dan Bapak-bapak para deputi dari BNPB dan para tokoh masyarakat, para pejabat lingkungan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Bersama ini kami akan sedikit memberikan gambaran ringkas saja. Mudah-mudahan paparannya nggak usah terlalu lama, kita secara garis besar saja. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa Cianjur ini adalah salah satu daerah di Jawa Barat memang aktif gempa. Ya, memang aktif gempa, sehingga mau tidak mau Bapak Ibu sekalian juga tentu saja karena hidup di daerah gempa, maka kita harus bersahabat dengan gempa. Kita harus bersahabat dengan gempa dan menyesuaikan diri dengan lingkungan gempa itu. Kalau tidak, karena gempa ini berulang, Bapak Ibu juga akan merasa hal yang sama di waktu akan datang. Waktunya kapan? Itu sulit diprediksi, jam menitnya tidak bisa diprediksi. Tetapi gempa itu akan berulang. Sehingga Bapak Ibu harus benar-benar kita bersama-sama bersama aparat pemerintah, bagaimana caranya kita bisa bersahabat dengan gempa. Antara lain adalah apa yang kami sampaikan kepada pimpinan daerah dan juga dari pimpinan institusi terkait di Jakarta. Antara lain ada beberapa daerah yang harus direlokasi, yang harus dibangun tahan gempa. Itu adalah salah satu upaya kita bersahabat dengan gempa. Nah, persoalannya adalah daerah mana yang berlokasi. Itu sudah kami sampaikan kepada Bapak Bupati, dan nanti kebijakan itu akan dituangkan oleh Pak Bupati, sehingga kami tak berdasarkan. Jadi sekarang yang dijelaskan sedikit begini Bapak Ibu sekalian. Dasar apa kita mengadakan relokasi? Ya, itu karena aktivitas gempa. Bapak Ibu itu ada yang namanya sesar. Bapak Ibu tidak boleh membangun di atas sesar. Ya, tidak boleh bangun di atas sesar. Kalau di atas sesar membangun, maka suatu saat bangunan Bapak akan bisa patah dua dan rusak kedua kalinya. Terus kalau Bapak di PU itu ada membangun sepadan sungai, maka kita juga ada sepadan sesar. Kajiannya dari mana kita lihat secara saintifik yang dilakukan oleh tim kita, bahwa itu sudah diukur batasannya seperti apa, di mana harus lokasi, sudah disampaikan kepada pemerintah daerah.
Nanti secara detail akan menyampaikan peredaran oleh pimpinan daerah dan sudah ditentukan lokasi mana yang harus disesuaikan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang seluruh hadir pada hari ini, kira-kira apa yang disampaikan kebijakan pemerintah daerah itu benar-benar bukan untuk kepentingan sendiri, tapi kepentingan Bapak Ibu semuanya, kepentingan masyarakat. Jadi pemerintah yang lakukan itu adalah kepentingan untuk Bapak-Bapak, untuk keselamatan Bapak Ibu sendiri. Sehingga mohon kalau misalkan tidak jelas dan tidak clear, kira-kira tidak menjadi isu, tetapi menjadikan diskusi bersama untuk diselesaikan bersama. Harapan saya seperti itu. Jadilah informasi itu menjadi diskusi kita bersama, sehingga nanti pemerintah daerah melaksanakan dengan baik. Bapak Ibu harus bersinergi dengan pemerintah daerah, mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang telah disampaikan oleh Bapak Pimpin BNPB tadi. Ya, itu yang perlu Bapak pahami. Sehingga apa yang kita diputuskan oleh Pak Bupati dan timnya itu adalah bukan untuk beliau-beliau, bukan untuk Kepala BNPB, bukan untuk Bupati, bukan. Kepentingannya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi keputusan bukan siapa tapi untuk Bapak Ibu sekalian. Sehingga mohon kiranya Bapak Ibu sekalian, apabila ada isu-isu yang tidak bertanggung jawabnya berseliweran, kiranya dapat didiskusikan dengan baik, bukan dikembangkan menjadi isu besar, sehingga kita tidak pernah selesai membangun. Harapan Kepala BNPB tadi bagus sekali ya, BNPB, bahwa kita segera membangun Bapak sekalian, menepis isu-isu. Apa yang diputuskan oleh daerah itu kebaikan, gitu ya. Nah, barangkali itu yang sekarang dapat kami sampaikan. Saya pikir nanti dalam diskusi Mas Sigit ya, yang peta-peta itu saya pikir nggak perlu, karena Bapak-Bapak nanti Pak Bupati, nanti keputusan karena sudah Bupati, daripada nanti kita menjadi ini, tolong di close saja presentasinya, nanti kita diskusi lebih detail dengan pejabat tertentu. Bapak-Ibu sekalian, itu yang dapat sampaikan. Yang jelas saya minta tolong bahwa apa yang kami survei, kajian-kajian yang kami lakukan adalah untuk mendukung pemerintah daerah, mendukung BNPB, Kementerian PUPR untuk menyelamatkan Bapak Ibu sekalian dari dampak bencana yang kemungkinan besar akan terjadi lagi di kemudian hari, dan waktu dan waktunya tetap, tempatnya tetap, waktunya yang belum kita bisa tetapkan. Mari kita bersama bersahabat dengan gempa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, Bapak hadirin yang kami hormati, mohon maaf sebelum kita masuk ke sesi diskusi, barangkali terlebih dahulu dari Bapak Bupati Cianjur, Bapak Haji Herman Suherman, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal Suryanto, para deputi, yang saya hormati Deputi BNKG, juga Badan Satgas yang selalu ada di lapangan, juga yang saya hormati rekan-rekan Forkominda Kabupaten Cianjur, yang terhormat para anggota DPRD, juga Wakil Ketua DPRD hadir, yang saya hormati para Pasekda beserta asisten bidang, para staf ahli, para kepala OPD, yang saya hormati Bapak Ibu Camat, Kapolsek dan Ramil, juga para kepala desa, juga hadir para aplikator. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, izin saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNPB yang kiranya bisa rapat di hari ini secara keseluruhan, karena saya melatar belakangi banyaknya isu-isu yang terjadi di lapangan. Banyaknya yang menyampaikan salah, dipelintirkan, sehingga pada hari ini semua tidak ada dua kata,
sepakat apa yang tadi disampaikan oleh Kepala BNPB. Tidak A, B, C, tapi ingat, Kepala BNPB tadi sudah menyampaikan. Adapun saya di beberapa hari menyampaikan itu adalah sifatnya membantu beliau, karena pada saat pasca darurat beliau memberitakan dulu beliau full di sini, sekarang hanya pendampingan, sehingga pasca sekarang ini saya membantu beliau untuk menyampaikan hal-hal teknis, dan sekarang alhamdulillah sudah clear and clear tadi yang disampaikan oleh Kepala BNPB. Kemudian yang selanjutnya tadi disampaikan oleh Deputi BMKG, itu kami telah menerima surat dari Kepala BMKG, dan ternyata kemarin banyak yang bertanya ke saya dari rekan-rekan media pers bahwa itu ada isu beberapa alternatif Pak Deputi, ada dari BMKG, ada dari BRIN, ada dari Badan Geologi. Saya sampaikan bahwa saya pemerintah daerah baru menerima secara resmi dari Kepala BMKG, sehingga itu menjadi rujukan saya dalam rangka mengaplikasikan di lapangan. Saya akan jauh menjelaskan apa yang disampaikan oleh Kepala BMKG. Saya sudah survei ke lapangan bersama-sama BMKG, bersama-sama para kepala OPD, bersama camat, kepala desa. Kita melihat trio lokasi di lapangan, bahwa sesarnya itu diawali dari kampung Desa Nagrak, kampung Rawacina. Di situ kita dengar bahwa terjadi ledakan yang gemuruh terus, sehingga saya lihat ada rumah yang bergeser hampir 70 meter, dan di sana porak-poranda. Saya meyakini pada saat itu, walaupun saya bukan ahli, ini mah nggak bisa dibangun lagi. Ya memang betul Pak Bupati. Ini saya melihat bukan dari teknologi sekasat mata aja. Itu yang pertama di Rawabelut. Rawacina. Ini rawanya sama. Saya ke sana. Rawacina. Ya. Di situ kurang lebih hampir 2 RT. Ya, Pak Kades sudah mengetahui ya, Pak Kades itu, oh ya, Pak Kades sudah. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan sosialisasi, ya. Yaitu membentang sampai dengan Cisarua, Desa Sarampat. Pak Kades ada di Sarampat, kita lihat sendiri kan, di sana rumahnya hancur-hancuran, dan jalan itu turun kurang lebih 3 meter sampai miring dan sebagainya. Itu kurang lebih 1 RT yang harus direlokasi. Adapun dari Rawacina sampai dengan Kampung Cisarua itu terbentang 10 meter kiri, 10 meter kanan berdasarkan surat dari BPKG. Dan ternyata alhamdulillah yang 10 meter kiri kanan kebanyakan sawah. Alhamdulillah. Ternyata hampir rata sawah, tanah kosong. Benyot, ada benyot. Ternyata benyot itu hanya sawah saja. Ada rumah paling 4 biji, 3 biji. Rata-rata sawah. Dari Cisarua sampai ke Mangunkerta rata-rata juga sawah. Yang paling parah Desa Cijedil, Kampung Cuknan, yang terjadi 2 titik lokasi longsor. Disitulah yang saya kira paling banyak yang harus direlokasi berdasarkan
data dari BMKG. Lanjut dari situ ke Kecamatan Pacet. Kecamatan Pacet, di sana ada 2 desa, Ciputri dengan Ciherang. Itu pun sama, pegunungan. Alhamdulillah saya bilang, ini yang harus disterilkan, tanah-tanah kosong, tidak ada rumah-rumah. Walaupun ada sedikit di desa Ciherang. Pak Camat ada? Pak Camat Pacet ya, Ciherang ya. Pak Kadesnya ada? Ciherang? Oh ya, terima kasih Pak Kades. Nah, alhamdulillah itu sudah kami data dan saya minta by address kepada Pak Camat, Bu Camat, Pak Camat Pacet. Tinggal kita menunggu untuk sosialisasi. Ya, insyaallah saya sudah tugaskan Kadis Perkim bersama Pak Asisten 2 untuk melakukan sosialisasi, juga bersama-sama tim yang berkompeten. Mohon izin nanti BKG juga saya undang, dan Satgas juga saya undang, BNPB saya undang, Forkominda undang, termasuk Forkopincam untuk kita melakukan sosialisasi. Mudah-mudahan sebelum datang Presiden yang ke-5 kali itu sudah selesai dan sudah diserah terimakan kuncinya oleh Bapak Presiden kepada rumah yang baru ini. Saya kemarin lihat rumahnya luar biasa, bagus banget rumahnya, dan harganya 150 juta. Kalau ditambah dengan tanahnya sekitar 210 juta. Lingkungannya dibeton semua. Ini luar biasa. Kan cuman dari warga masyarakat, Pak Bupati, oke, rumahnya bagus, tapi nasib saya untuk disupport ke depan bagaimana? Itulah yang harus kita pikirkan. Mohon izin para anggota dewan, ini mohon dukungannya. Nasib rakyat kita yang harus direlokasi kita programkan ke depan untuk ketahanan pangannya. Kemarin saya ketemu dengan Ibu Menteri Sosial, Bu, saya bilang, saya mohon untuk yang ujur, yang sepuh-sepuh, ini enggak produktif, tidak bisa bekerja. Saya mohon Bu, masukkan ke BPNT yang oke, Bupati data aja. Saya akan masukkan ke BPNT, biar yang bersangkutan tiap bulan mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Alhamdulillah. Ini untuk bahan Pak Kades dan Pak Camat, Bu Camat. Tapi kita pikirkan lagi yang produktivitas, yang masih muda, ini bagaimana? Tentunya ini harus ada permodalan pelatihan. Saya tugaskan Pandan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Alhamdulillah Ibu Menteri, silakan diprogramkan. Tinggal kita pikirkan modal usahanya. Para anggota dewan yang terhormat, mohon bantuan, ini tugas kita semua. Nanti kalau ada yang tukang cukur, ya silakan tukang cukur. Ada yang mau bikin kerajinan, ya silahkan. Ada yang tukang jahit, mangga. Tukang rias, silahkan. Sehingga dari 1.000, kurang lebih 1.000 warga Cianjur harus mendapat penghasilan yang tetap ke depannya. Ini memang diucapkan mudah, tapi realisasinya saya yakin agak susah. Tapi dengan kebersamaan, sekali lagi, dengan kebersamaan kita semua tidak ada yang susah. Semua mudah terujinya kebersamaan. Tapi kalau tidak kebersamaan, yang kecil pun akan jadi susah, saya yakin. Makanya saya mengajak di forum ini, yuk kita bersama-sama menangani kemanusiaan. Ini saudara-saudara kita. Saya mengajak, ayo kebersamaan. Jangan saling salahkan. Jangan saling ya omong-omong lah. Ayo kita kebersamaan. Jangan saling menghujat. Ayo kita kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Siapa yang niat jelek, siapa yang niat bagus, saya yakin. Ya. Ayo kita bersama-sama. Ini kemanusiaan. TNI, Polri, ASN, masyarakat,
yang terhormat anggota dewan, ayo kita kebersamaan untuk bangun Cianjur. Sehingga saya targetkan tadi bisik-bisik dengan Pak Jenderal, saya ingin bulan Juli ini bisa selesai. Dan di kabupaten lain ada yang 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya ingin Juli itu selesai bukan bangunan saja, termasuk infrastruktur yang hari ini sedang dikerjakan oleh Kementerian PU. Ada jalan, jembatan, irigasi, rumah, ada infrastruktur yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan selesai. Dan keterlibatan ASN, Pak Jenderal, saya sampaikan, saya laporkan di bawah kepemimpinan Pak Sekda telah membentuk LO dari Kepala VD. Contoh yang saya ingat Cugenang LO-nya Kepala Dinas Kesehatan. Benar nggak? Sejedil ya? Sejedil Kesehatan. Terus Mangunjaya Kepala Dinas Tenaga Kerja. Terus Mangunkerta Kepala Dinas Kepala Badan Bapenda. Terus Desa Sukamulya siapa? Lingkungan hidup sudah apa? Kepala di Desa Cirumput PDAM. Gasol Rumah Sakit Sayang itu sudah apa semua, dan mereka sudah bekerja. Saya mohon LO dari pemerintah daerah bikin posko di masing-masing lokasinya dan lapor kepada Dansatgas. Nanti Dansatgas yang akan mengelola mengatur kegiatan-kegiatan kita. Ya. Ibu yang saya hormati, itu saja yang dapat sampaikan. Mohon maaf agak panjang. Terima kasih. Ditutup dengan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya pelaksanaan diskusi akan dipimpin langsung oleh Direktur Peningkatan Fasilitas Fisik BNPB, Bapak Bernardus. Kami silakan untuk memandu jalannya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabat, kalau mau semangat itu kita kalau harus ada ininya clear ya. Kalau saya kata salam tangguh, jawabnya tangguh. Setuju? Salam tangguh. Terasa kurang. Sekali lagi. Salam tangguh. Luar biasa. Ya Pak Kabat dan Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau kita lihat arahan-arahan itu sebenarnya sudah jelas. Tapi Pak Kabat dan Irwan harus ada diskusinya dikit. Sebenarnya ada clear. Tapi ada satu catatan bahwa dengan adanya bencana ini kemampuan bahasa Inggris kita meningkat. Coba tadi itu Pak Bupati katakan LO, license officer, bahasa Inggris. By name, by address, sampai di desa. Tambah lagi dari Pak Bandari. Coba kalau saya tanya itu apa artinya reverse? Tapi ada di paparan. Tepuk tangan untuk kemampuan bahasa Inggris kita. Ya. Sekarang ya kita diskusi 3 penanya. Saya minta mungkin 1 penanya dari kelompok ini, 1 di sini 1 dan di sebelah 1. Tanyanya singkat-singkat aja Pak. Gak usah lagi tanya Bapak yang terhormat sampai pagi Bapak selesai itu. Gak sampai poinnya. Silakan Bapak yang angkat tangan tadi. Disilakan. Ini mikrofonnya ditujukan kepada siapa? Nama aja dari mana dan apa yang Bapak sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Lagi, Kepala Desa Nagrang. Kebetulan mungkin ada warga saya di lokasi Pak. Dari Kepala Desa Nagrang Pak. Kepala Desa Nagrang. Silakan Bapak. Yang pertama mungkin tentang pembersihan puing-puing yang dimana di desa kami pertama itu eskavator masih sedikit Pak, masih sedikit dikarenakan mungkin kami juga
sangat membutuhkan eskavator Pak. Dan yang kedua, kerusakan rumah yang 15% ke bawah itu bagaimana nasibnya? Nah, dan yang ketiga, juknis yang belum kami terima untuk bangun mandiri Pak. Ya. Terus mungkin ini untuk yang relokasi Pak, yang dimana satu kami ingin kepastiannya kepemilikan tanah asal bagaimana, terus juga tanah relokasi apakah hak milik atau bagaimana, dan yang terakhir apakah warga relokasi yang sudah menerima buku rekening bisa dicairkan untuk biaya hidup atau untuk modal kerja. Nah, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi ada 5 pertanyaan Pak. Clear Pak ya? Jadi yang keempat tadi kalau tanah ini semua sudah ini ya, sudah mewakili ini 4 penanya. Bapak yang dari kelompok yang kedua, silakan Pak, maju aja, maju. Nanti persiapan yang sebelah ya. Ya silakan Pak. Kalau boleh jangan borong pertanyaannya Pak, gitu kan? Ya, dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wawan Suwandi, Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Sudah cukup jelas Pak? Jelas. Yang mau mohon izin Bapak Bupati. Yang mau saya tanyakan Pak, rapat sudah 3 kali. Dan yang mendata sudah ada 3 kali. Tapi mana yang dikabul dan yang tidak dikabul, itu yang saya tunggu Pak. Padahal semua kepala desa Pelan-pelan aja. ya, Pelan-pelan. saya mau yakin yang dikabul berapa, yang tidak dikabul berapa. Sampai saat ini ditanya terus sama masyarakat. Ya. Nah itu Pak, terima kasih. Waduh. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bapak jangan keras-keras, harus pelan-pelan, jangan pakai mic Pak. Jadi hanya persoalannya kabul dan tidak kabul kan gitu. Nah, yang dari sana, ayo silakan Mas. Ya nih, mereka mohon volume suaranya jangan sekeras tadi itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudu Abdul Rajab dari Kepala Desa Sarapan, Kecamatan Cunang, Kabupaten Cianjur. Yang saya tanyakan kepada Bapak Bupati terkait relokasi yang pertama. Tadi dengar saya bahwa relokasi Kampung Cisarua itu hanya 1 RT saja, sedangkan Cisarua itu mencakup 2 RT, 1 RW. Ya. Yang kedua, terkait tadi waktu disampaikan oleh Deputi dari BNPB mengenai Huntara, ya, Huntara yang dibangun oleh relawan itu menghabiskan uang sebesar 18 juta rupiah. Kebetulan di kampung saya itu ada Pak. Nah, rakyat saya itu bertanya sama saya kemarin itu sore sampai 10 orang ke rumah mau nanyain bagaimana, katanya ada informasi kalau dibangun sama relawan, padahal itu cuma rumah sementara ya Pak, juga tangga Pak, ukurannya 6x7 ya. Nah, apakah dia itu mendapat bantuan dari pemerintah atau tidak? Karena itu pun baru sebagian Pak nanyanya. Jadi saya ingin kejelasannya, kalau seandainya dibangun oleh relawan yang menghabiskan uang 18 juta, nah ternyata tidak mendapat bantuan, mungkin saya akan mendatangi kampung tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan dulu untuk penanya ya. Ini kalau dilihat urutan pertanyaan Pak Kaban, kebetulan Pak Ketua Satgas ini kan diberi kesempatan untuk ini tanya mengenai tadi yang pertanyaan paling minum. Nah. Terus pertanyaan untuk Pak Bupati juga laris manis ini, gitu kan? Silakan Pak mengenai puing gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin berdiri Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak mandi saja. Silakan. Daripada nanti basa-basi
Ya. Mohon izin, Pak Kawan. Saya menjelaskan di sini pembersihan puing-puing itu tidak dipungut biaya dan gratis. Itu dulu jadi patokan. Karena perlu kami laporkan Bapak Kawan, sempat juga beredar isu bahwa ada kehabisan BBM kemudian dibebankan kepada warga. Ada juga isu ada yang menyewa harus membayar sekian ke operator. Makanya sekarang untuk penggunaan alat berat kami berikan tanda pakai stiker. Kan tidak mungkin juga dilarang. Ada yang warga mampu juga kawan itu menyewa eskavator sendiri juga karena butuh cepat. Nah, seolah-olah tetangganya mau nyewa juga. Jadi muncul informasi harus bayar. Memang kalau yang tidak ada stiker itu mungkin ada beberapa warga yang mampu itu mau merenovasi rumahnya secepat mungkin, mereka mendatangkan bayar. Tapi ada warga sekitar tidak sabar nunggu giliran alat kita masuk, nanya itu bayar. Kemudian beredar isu bahwa penggunaan alat berat itu bayar. Nah itu kami luruskan, itu tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian menyangkut pertanyaan dari Pak Kades tadi, bagaimana dengan perkembangan alat gitu Pak ya. Intinya kan seperti itu. Sampai dengan hari ini sudah ada 50 masuk satu persatu Pak. Memang masih ada beberapa kendala. Kemudian termasuk personil itu juga kerjanya ini kan dua antara alat sama personil. Ini tidak bisa dipisahkan. Kami menghimbau kepada Pak Camat, Pak Desa, sampai dengan Pak RT itu untuk bisa memberikan stimulasi untuk mengerahkan warganya juga. Di situ kita untuk gotong royong sama-sama. Karena untuk personel sendiri komposisinya juga terbatas. Kemudian kami laporkan Bapak Kaban untuk dukungan makan prajurit itu mereka tidak masak sendiri. Karena kalau masak sendiri sudah berapa rugi personel tukang masak. Jadi kami arahkan kepada personel TNI, kemudian dalam tim-tim itu juga ada dari Polri juga bergabung, ada 2 orang, 3 orang karena memang kekuatannya terbatas ya Pak Adri. Itu menitipkan nanti uang kepada beberapa masyarakat untuk dimasakkan supaya makannya juga bersama di situ sehingga tidak ada personel jadi dinas masak. Semuanya kerja sama-sama dengan masyarakat untuk segera membersihkan puing-puing. Di luar itu ke depan kita punya target itu 3 bulan sudah beres. Nah seluruh pihak yang terlibat harap itu bisa mendukung. Kemudian mohon izin bahwa karena kami yang mengalami langsung selalu di lapangan berhadapan langsung dengan masyarakat, pertanyaan dari Pak Desa dan sebagainya ini sebenarnya bisa kami simpulkan simpel-simpel saja sebenarnya. Yang tadi ditanyakan masalah bagaimana kalau masyarakat akan bangun sendiri, bagaimana mekanisme penarikan yang pembuatan rumah rusak, ringan, sedang, dan berat. Ya, kami menyarankan kemarin, ini pihak yang berwenang ini siapa? Apakah dari Kementerian PUPR atau dari Dinas Perumahan Perkim, Pemda, itu bikin saja klinik-klinik menggunakan Forkopimcam, ada Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, buka klinik pengaduan. Kan sudah dibantu dengan tenaga ahli dari CAPNS sebanyak 200-an orang, itu bisa buat posko pengaduan atau posko bantuan klinik rumah. Jadi warga yang akan memperbaiki sendiri, melapor dulu kemana. Jadi tidak kita juga bingung ditanyain karena selama ini kami juga yang menghadapi. Kami harus jawab apa? Meskipun kami tahu, tapi bukan wewenang kami untuk menjawab sampai ke sana. Nanti takutnya kalau ada kesalahan kan balik lagi kita. Kemudian yang berikutnya untuk memfasilitasi itu juga percepatan. Tadi diarahkan juga oleh Bapak Kaban, segera secepat mungkin untuk kegiatan rekonstruksi ini selesai. Sambil berjalan yang sudah dibersihkan agar segera dibangun. Nah segera dibangun ini harus ada kejelasan. Harus ada kejelasan. Sepertinya sudah ada yang sabotase, mungkin terlalu lama barangkali bagaimana. Harus ada kejelasan bagaimana kalau dibangun sendiri, bagaimana kalau dibuatkan. Kalau dibangun sendiri kliniknya di mana, siapa yang akan mendampingi. Kemudian kalau dibuatkan, ini datanya yang pilih model apa seperti apa. Nah kemarin kami sudah
koordinasi dengan Bapak Deputi 4 untuk menunjuk fasilitator mulai dari Forkopimcam, Forkopimdes sampai dengan RT. Tetapi supervisinya kami harapkan ada salah satu OPD, kepala dinas atau siapa yang ditunjuk untuk memberikan arahan ke fasilitator, sehingga fasilitator ini nanti semuanya mengatur. Demikian. Ya, terima kasih ya dari Pak Kasatgas untuk kelihatannya itu semangatnya tinggi ya. Saya tambahin sedikit ya. Jadi untuk alat berat memang itu kondisinya belum separuh ya, baru 50. Tiap hari datang terus itu. Target kita tuh 120 alat berat. Kenapa 120? Karena nanti TNI-nya tuh 120 tim. Jadi satu alat berat 10 orang TNI. Makanya kenanya 2.400 orang gitu. Tambah lagi 600 yang punya kemampuan membangun. Nah, jadi nanti kalau nagrak masih kurang ya bertahap. Tetapi kalau tidak sabar, misalnya punya teman-teman, tetangga, ya, saudara yang punya alat berat, masukin aja, nanti didaftarkan ke Satgas, dibayar itu. Beda yang tadi disampaikan, ada yang kaya karena nunggu dari tentara susah lama, udahlah saya bersihin sendiri, bayar sendiri, ya itu lain ya. Tetapi kalau alatnya itu terus digunakan buat tetangga-tetangganya yang lain, itu dimintakan bayaran ke BNPB bisa. Ya, jadi nih supaya sampaikan. Jadi itu masuk. Oh berarti alat berat itu jadi yang tadinya 50 jadi 51, 52, 53 gitu. Jadi tidak ada harga mati itu. Ini bukan matematika harus 120 enggak. Yang penting semakin cepat semakin baik. Itu ya. Kemudian yang kedua Pak Kepala Desa tadi siapa? Sarampat. Biasanya harus pakai bahasa Sunda aja kalau bahasa Indonesianya nggak jelas itu. Jadi kalau yang 18 juta itu kan berarti lebih kecil daripada bantuan pemerintah, itu huntara saja namanya. Boleh. Makanya itu bukan huntara. Nah, tolong bangunnya jangan di tanah yang akan dibangun huntar. Saya dengar laporan sudah tanahnya kecil yang punya rumah, terus dibangunnya di situ. Begitu nanti dapat 60 juta mau dibangun di mana? Masa huntaranya dirobohkan? Ya pasti dirobohkan kalau nanti nggak ada tanah lagi gitu. Tetapi kalau memang itu di pinggir-pinggir di belakang jadikan dapur nantinya, jadikan tempat ruang keluarga boleh gitu. Ada lagi NGO mau bangun 100 juta boleh, silakan. Berarti kalau yang di atas 60 dikeluarin dari penerima bantuan dari pemerintah. Jadi nggak bisa double. Apalagi ini udahlah 60 dari pemerintah, 20 dari NGO, 40, nanti yang 40 minta juga buat modal kerja, nggak bisa. Itu bantuan rumah gitu, nggak bisa disiasati. Ya nggak bisa disiasati karena Pak Presiden bantunya untuk bangun rumah. Modal kerja, modal apa nanti di bidang lain, atau dibalik yang dari swasta bantunya modal, rumahnya dibantu oleh pemerintah gitu ya Pak Kepala Desa ya. Jadi jelas yang 18 juta tuh jangan dibilang huntab, bilang aja huntara. Kasihan kalau bilang huntab nanti dikeluarin dari datanya Warsa, kasihan masyarakat gitu. Ya memang yang dari NGO kan lebih cepat ini, udah bangun-bangun segala macam ya. Dan yang bangun dari NGO, dari apa, yang aplikator bangun, ikhlas kasihin aja masyarakat. Perkara nanti gak ditunjuk untuk membangun yang dari pemerintah, ya sudah ridho aja, ikhlas lah gitu. Karena untuk bangun huntab itu ada kriteria ya. Makanya segera diurus ke PUPR. Tadi saya katakan mau berapa aplikator, katanya sekarang ada 20, tapi yang baru lolos 2. Ya sementara yang 2 itu. Nah yang 2 jangan terus lambat-lambat, segera kerja gitu. Jangan sampai nanti evaluasinya udah beberapa minggu nggak kerja-kerja, ya dikeluarin dari rekomendasi itu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mantap. Ya, tepuk tangan dulu lah.
Oke, Pak Bupati, silakan. Baik. Tadi pertanyaan dari Kepala Desa Nanggerak mengenai status tanah. Status tanah yang ditinggalkan itu tetap menjadi pemilik mereka. Tapi dengan catatan tidak boleh dibangun khusus untuk Rawacina. Saya menyarankan jangan dibuat sawah. Itu untuk tanaman-tanaman kering. Karena kalau dibuat sawah nanti khawatir sliding, ya, longsor kecil, ya. Sehingga saya menyarankan itu silahkan digarap lagi oleh masyarakat, tapi dengan catatan untuk tanaman kering, ya, tanaman kering. Dan juga nanti pemerintah daerah melalui Perkim nanti kita akan memasang rambu-rambu pengumuman informasi bahwa tanah ini dilarang dibangun. Tapi untuk pertanian silahkan. Nah, bagaimana rumah yang baru? Rumah yang baru itu pun menjadi hak milik si yang direlokasi itu. Tapi saya sudah berbicara dengan Kepala Kantor Pertanahan itu akan dibuatkan sertifikat komunal. Karena saya khawatir kalau sertifikat perorangan nanti bisa dipindah-tangankan. Minimal saya sampaikan 10 tahun itu harus sertifikat komunal, ya. Baik yang di Rawacina maupun di daerah Cugenang, ya, yang di Desa Cijedil, Kampung Cugenang, maupun yang di Desa Serapat di Cisarua. Untuk Cisarua, Pak Kades, itu tidak seluruhnya, hanya yang di bawah saja, 1 RT kurang lebih. Jadi tidak 2 RT, hanya 1 RT yang di bawah saja, ya. Kemudian juga izin menyampaikan tadi dari Pak Kades Pak Wawan, Pak Jenderal izin. Ini yang seharusnya menjawabnya bukan saya, Pak Jenderal. Ya, 3 kali. Pendatang, jadi pendatang sudah 3 kali, tapi di mana nasibnya? Dikabulkan atau tidak dikabulkan, gitu ya Pak ya? Pak Jarwo, mungkin soal pendatang. Kita kan proses sekarang Pak, kita kan lagi dalam proses. Ini yang maksudnya yang dikabulkan, yang tidak dikabulkan tuh yang relokasi atau yang in situ? In situ. Mungkin poinnya gini Bapak, bahwa data sudah didata katanya 3 kali, kok belum tahu nasibnya. Padahal kan kita tahu proses, bahwa apakah ini dia ada dalam proses. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kabar. Itu nanti di tahap ketiga itu nanti Ya, masuk namanya itu. Tuh. Kan dari proses, nggak ujung-ujung tahap 1 sudah, tahap 2 sudah, baru di ke tahap 3. Nanti kalau masih kurang lagi, tahap 4 masih ada Ya, lagi. itu tadi. Jadi Bapak Kabar tadi sudah jelaskan, kalau memang pada 3 tahap itu masih ada yang ini usul lagi, nggak apa-apa. Enggak, maksudnya gini Pak, saya sebagai kepala desa ditanyakan oleh masyarakat, kan itu jawaban saya harus bagaimana? Masyarakat juga kemarin nanya ke Wapres, kepala desa ditanya begitu, Wapres saya ditanya, Pak saya belum dapat, masih proses bertahap. Itu aja. Iya, wakil presiden aja ditanya ngejawab gitu nggak apa-apa. Bapak kepala desa jelasin. Jadi ini kan tahap 1 sudah 8.316. Ya. Tahap 2 16.000. Tahap 3 1-2 minggu ini 28.000. Mungkin ada anggota Bapak itu masuk di situ. Ya. Iya, pasti Bapak. Iya. Ya. Malah nggak masuk kepala desanya aja nggak usah masuk. Terima kasih. Jadi Bapak optimis lah, itu pasti tidak akan ini. Yang penting kan sesuai dengan kriteria. Ini dari Perkim ada pertanyaan. Tadi itu mungkin ada Perkim yang ada di bawah 15% itu gimana nasibnya? Bapak dari Perkim itu bisa jawab kriteria-kriteria itu. Kan kita rusak ringan, ada rusak ringan, terus ada rusak sedang, ada rusak berat.
Mau menjawab? Ya, silakan Pak Deputi. Mikrofonnya. Sebenarnya kalau dilihat itu kan yang kecil-kecil itu masuk. Izin Bapak Kepala kami menjawab. Tadi juga menyangkut pertanyaan Bapak Kepala Desa Sukamulia. Ya memang pendataan masih berproses, Bapak. Tadi juga sudah disampaikan bahwa tahap 1 sudah 8.300 sekian, tahap kedua 16.000, tahap ketiga ini yang besar 28.000. Mungkin akan ada tahap 4 lagi. Kalau terkait dengan kriteria kerusakan, tadi ada pertanyaan dari Kepala Desa Nagrak, bagaimana yang 15% ke bawah. Memang sesuai aturan, rusak itu nggak semuanya masuk kriteria juga. Ibarat sakit, ada sakit yang harus operasi, ada sakit yang harus rawat inap, ada sakit yang harus rawat jalan, ada sakit makan bodrek aja sembuh, Pak. Ya rusak juga begitu, kalau cuma retak rambut sedikit, perbaikannya itu nggak sampai 10 juta nggak masuk kriteria, Pak. Nggak bisa kita paksakan juga. Tapi kan dana desa juga boleh digunakan. Dari dinas sosial juga ada biaya aladin, apa itu namanya? Bisa lah untuk dibantu. Kemudian desa kan juga punya kebersamaan dari desa. Kalau cuma dapurnya hilang, Pak, dibantu. Yang rusak itu yang kita nilai itu rumah inti, Pak. Rumah inti, kamar utama, ruang tamu, gitu. Itu yang kita nilai. Jadi kriteria kita rusak berat, rusak sedang, rusak dingin, rusak ringan, dan rusak tapi tidak memenuhi kriteria untuk dibantu. Ya memang pemerintah kan membantu mengganti, dan alhamdulillah kemarin itu Bapak setelah pengumuman dari Pak Presiden dibantu peningkatan Pak 50-60, 25-30, meningkatnya nambah Pak. Jadi kita juga nambah lagi bikin lapangan. Kepala desa mudah-mudahan per hari ini tidak ada lagi yang revisi data. Kan sudah tanda tangan, sudah stempel, rusak di desa saya sekian, itu ada di kami semua. Kalau dari desa saja berubah-ubah, nanti kita juga capek berubah-ubah terus. Jadi kapan kita usulkan? Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa Bapak, percayalah, data ini nanti kami serahkan ke desa semua untuk diumumkan. Jangan nggak diumumkan juga, diumumkan saja. Kita nanti buka kotak pengaduan di Perkim kita atau di BPD. Pusat kota itu disebut di podium ini. Silakan kalau ada pengaduan, kita buat formatnya. Masyarakat silakan mengadukan apabila ada keluhan. Misalnya dia rusak sedang dan aku masuknya rusak ringan, atau rusak ringan menurut dia tapi tidak masuk dalam kriteria. Saya pikir semuanya nanti cukup transparan. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Ya, mungkin kita buka satu sisi lagi Pak ya. Syukur-syukur kalau udah clear ya. Bagaimana? Clear apa? Clear. Ya kalau udah clear ya sudah, tugas saya sudah selesai. Satu lagi. Satu lagi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tentu saja forum-forum seperti ini tidak yang pertama dan yang terakhir ya. Jadi nanti kita sama-sama bertemu terus terkait dengan hal-hal yang dirasa nggak kurang begitu. Ini kan di BNPB juga di depan pendopo itu ada posko ya, mendampingi terus. Tadi saya katakan awal-awal kemarin 2 minggu tuh banyak dari kementerian lembaga banyak, tapi sekarang udah nggak ada. Yang ada tinggal BNPB dengan Bapak Ibu sekalian, TNI Polri yang bergabung. Jadi kita di suatu keluarga besar ini. Pasti ada aja yang kurang, nggak mungkin lah sempurna tuh enggak. Apalagi kan yang dibahas ini ratusan ribu rumah, ya puluhan ribu ini, belum lagi infrastruktur, nggak mudah ini, ya. Jadi tentu saja kekurangan tuh banyak, kelemahan tuh banyak. Tetapi kalau kita nyari kekurangan kelemahan, mau sampai kapan selesainya? Lebih baik kita cari solusi untuk mengatasi itu. Ya, jangan cari kesalahan, menjelekkan. Kadang-kadang kan
Kalau kita lihat di luar kita jelek semua, belum tentu juga di depan, di dalam kita itu udah baik gitu ya. Jadi udahlah, saling terbuka saja, saling bahu membahu membantu, semuanya demi kebaikan. Ya, ini demi masyarakat Cianjur. Saya kira yakinlah kita semua yang ada di ruangan ini tidak mengharapkan apapun. Harapannya adalah pahala dari Yang Maha Kuasa. Saya rasa itu ya. Jadi diskusi dialog ini salah satu cara yang paling jitu untuk mengatasi segala permasalahan, dan mungkin ke depan di masa-masa yang akan datang kita selalu berdialog dan berdiskusi lagi. Mudah-mudahan dengan pertemuan awal ini sekali lagi progres percepatan penanganan gempa Cianjur ini lebih baik, lebih cepat, lebih sempurna lagi. Itu saja tambahan saya. Terima kasih. Ya. Saya pikir sudah selesai clear semua ya. Saya tutup sesi saya dengan salam tangguh. Baiklah, terima kasih Ibu Bapak hadirin yang kami hormati. Dengan berakhirnya sesi diskusi, maka tidak terasa selesai pula seluruh rangkaian kita pada kesempatan hari ini. Dan untuk mengakhirinya, marilah kita sama-sama tutup bagian kegiatan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir lisan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.